Karma instan itu datang begitu cepat dan menyakitkan. Bayangkan seorang mertua yang dengan angkuhnya melempar tas anyaman besarnya sendiri ke lantai sambil berteriak mengusir karena dianggap gembel yang hanya mengotori rumah mewahnya. Namun, roda nasib berputar telak hanya dalam 1 minggu. Wanita lusuh yang ia hina dan ia usir itu ternyata adalah pemilik baru yang kini memegang sertifikat rumah tersebut. Kini, tidak ada lagi wajah sombong. Yang ada hanyalah tubuh gemetar yang terpaksa bersujud dan menangis di kaki besannya demi memohon agar tidak menggelandang di jalanan. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa teman-teman semua. Kalian menonton tayangan ini dari kota mana saja? Silakan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling kenal dan terasa lebih dekat. Menjalani hari-hari di rumah megah bak istana ini seringkali membuatku merasa seperti burung kecil yang terperangkap dalam sangkar emas yang dingin, di mana setiap sudut ruangan dipenuhi perabotan mahal yang seolah menatapku dengan angkuh, sama seperti tatapan pemiliknya, ibu mertuaku sendiri. Sudah 2 tahun aku menikah dengan putra tunggal keluarga terpandang ini. Namun rasanya statusku di sini tak lebih dari sekadar orang asing yang menumpang hidup, di mana setiap gerak-gerikku selalu diawasi dan dikomentari dengan nada sinis yang menyayat hati. Membuatku harus menelan ludah pahit setiap kali duduk di meja makan yang penuh dengan hidangan lezat, namun terasa hambar karena ketiadaan kehangatan keluarga. Ketegangan yang biasanya aku pendam sendiri kini memuncak menjadi kecemasan luar biasa ketika pagi ini aku menerima telepon dari kampung halaman yang mengabarkan bahwa ibuku, wanita sederhana yang membesarkanku sendirian dengan berjualan kue pasar, berniat datang berkunjung untuk pertama kalinya setelah pernikahanku karena beliau sangat merindukan anak sematawayangnya yang sudah lama tak pulang. Kabar bahagia itu seketika berubah menjadi mimpi buruk bagiku karena aku tahu persis bagaimana standar ganda dan sifat perfeksionis ibu mertuaku yang sangat memuja penampilan fisik serta status sosial. Dan aku takut bayangan tentang ibuku yang datang dengan pakaian lusuh dan tangan kasar bekas kerja keras akan menjadi bahan tertawaan atau penghinaan di rumah ini. Sepanjang hari itu, jantungku berdegup kencang tak karuan. Tanganku dingin saat membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Namun aku berusaha meyakinkan diri bahwa mertuaku mungkin masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan untuk menghormati besannya yang datang jauh-jauh. Meski jauh di lubuk hatiku, firasat buruk itu terus menghantui, seolah membisikkan bahwa kedatangan ibu akan menjadi awal dari badai besar yang siap menghancurkan sisa-sisa kesabaranku. Firasat buruk yang menghantuiku sejak kemarin sayangnya terbukti benar ketika taksi yang membawa ibu berhenti di depan gerbang tinggi rumah kami. Dan saat aku berlari kecil menyambutnya dengan mata berkaca-kaca, aku melihat ibu turun dengan senyum merekah sambil menjinjing tas anyaman tua dan beberapa kardus yang diikat tali rafia. Pemandangan yang bagiku sangat mengharukan, namun bagi mertuaku adalah sebuah polusi mata yang tak termaafkan. Aku memeluk tubuh ringkih ibu yang aroma keringatnya bercampur bau matahari, aroma yang selalu kurindukan sebagai tempat pulang paling nyaman. Tetapi momen reuni emosional itu seketika rusak ketika aku menoleh ke arah teras dan melihat mertuaku berdiri bersedekap dengan wajah ditekuk masam. Matanya memindai penampilan ibuku dari ujung kaki yang bersandal jepit hingga kerudung kusamnya dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Aku menuntun ibu menaiki tangga teras dengan hati-hati, berharap mertuaku akan setidaknya tersenyum basa-basi. Namun saat ibu mengulurkan tangannya yang kasar dan gemetar untuk bersalaman sebagai tanda hormat, mertuaku justru mundur selangkah seolah takut tertular penyakit, membiarkan tangan tua itu menggantung hampa di udara yang seketika membeku. Rasa malu dan sakit hati menusuk dadaku melihat senyum ibu perlahan pudar, meski beliau berusaha tetap tegar dan menarik kembali tangannya sambil mengangguk sopan. Sementara mertuaku langsung membalikkan badan masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan satu patah kata pun, meninggalkan kami berdua di ambang pintu dengan perasaan teriris sembilu yang perihnya tak tergambarkan. Aku menggenggam tangan ibu erat-erat, mencoba menyalurkan kekuatan meski air mataku sudah mendesak ingin tumpah, dan berbisik pelan meminta maaf atas sambutan yang tidak pantas ini. Tapi ibu hanya menepuk punggung tanganku lembut seolah berkata, semua baik-baik saja. Padahal aku tahu, hati seorang ibu pasti hancur melihat anaknya terjepit dalam situasi yang merendahkan martabat keluarga seperti ini. Situasi yang merendahkan martabat itu berlanjut hingga ke meja makan pada malam harinya, di mana seharusnya kami menikmati makan malam bersama sebagai keluarga besar, namun yang terjadi justru adalah sidang penghakiman sunyi
yang membuat seleraku hilang sepenuhnya saat melihat mertuaku duduk di ujung meja dengan gaya bangsawan yang angkuh, sementara pelayan menyajikan hidangan. Ibu dengan penuh semangat membuka bungkusan yang dibawanya dari kampung, mengeluarkan rendang buatannya sendiri dan kerupuk yang digoreng khusus untuk menantu kesayangannya, suamiku. Namun belum sempat piring itu diletakkan di tengah meja, mertuaku sudah menutup hidungnya dengan serbet kain seolah mencium bau busuk yang menyengat dan memerintahkan pelayan untuk segera menyingkirkan makanan itu dari hadapannya. Bawa ke belakang, baunya bikin mual. Rumah ini jadi bau kampung, ucap mertuaku dengan data datar namun tajam. Kalimat yang meluncur begitu saja tanpa memperdulikan perasaan ibu yang kini menunduk menatap piring kosongnya dengan tangan gemetar di bawah meja. Aku menatap suamiku, berharap dia akan membela atau setidaknya menengahi. Tapi dia hanya diam, menekuni makanannya, berpura-pura tidak mendengar apa-apa demi menghindari konflik dengan ibunya sendiri. Sebuah sikap pengecut yang membuat kekecewaanku padanya semakin menumpuk menjadi gunung kemarahan. Ingin rasanya aku berteriak dan melempar sendok ke lantai untuk membela ibu. Namun saat aku hendak membuka mulut, aku merasakan kaki ibu menyentuh kakiku di bawah meja. Dan kulihat beliau menggeleng pelan dengan mata berkaca-kaca, memohon padaku lewat tatapan matanya agar aku tidak melawan demi menjaga keutuhan rumah tanggaku. Aku terpaksa menelan kembali amarah itu, membiarkan dada ini sesak oleh rasa tidak adil, melihat wanita yang melahirkanku diperlakukan seperti sampah di rumah menantunya sendiri. Dan aku bersumpah dalam hati bahwa kesabaran ini ada batasnya. Dan batas itu rasanya sudah semakin dekat ketika aku melihat mertuaku tersenyum sinis penuh kemenangan. Senyum sinis kemenangan mertuaku itu rupanya hanyalah permulaan dari bencana yang sesungguhnya. Karena keesokan harinya, ketika aku sedang membantu ibu merapikan barang-barangnya di kamar tamu, tiba-tiba terdengar suara teriakan keras dari ruang tengah yang membuat kami berdua tersentak kaget dan buru-buru berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Pemandangan di ruang tamu membuat darahku mendidih seketika. Mertuaku sedang berdiri dengan wajah merah padam sambil menunjuk ke arah tas anyaman lama milik ibu yang tergeletak di samping sofa kulit mahalnya. Tas yang di dalamnya berisi baju ganti dan obat-obatan rutin ibu. Tanpa memberi kami kesempatan untuk menjelaskan, mertuaku menyambar tas itu dengan kasar dan melemparkannya ke arah pintu depan hingga isinya berhamburan keluar. Botol obat menggelinding di lantai marmer dan baju-baju sederhana ibu berserakan seperti kain lap tak berharga. Sudah kubilang, jangan taruh sampah di ruang tamuku. Rumah ini harganya miliaran, bukan tempat penampungan barang rongsokan. Bentaknya dengan suara melengking yang menggema ke seluruh penjuru rumah. Sementara ibu segera berlutut memunguti barang-barangnya dengan tangan gemetar dan air mata yang mulai menetes membasahi pipi keriputnya. Aku tidak tahan lagi melihat pemandangan menyedihkan itu dan langsung maju menghalangi tubuh ibu, mencoba memprotes tindakan kasarnya. Namun mertuaku justru menatapku dengan mata melotot penuh kebencian dan menunjuk wajah ibuku sambil berteriak lantang. Usir gembel itu sekarang juga. Aku tidak sudi bernapas satu ruangan dengan orang udik yang hanya bikin kotor pemandangan. Bawa dia pergi atau kamu juga angkat kaki dari sini. Kalimat itu meledak di udara seperti petir di siang bolong, menghancurkan sisa-sisa rasa hormatku padanya dan membuatku sadar bahwa tidak ada lagi tempat bagi kami di hati wanita yang hatinya sudah tertutup oleh kesombongan harta duniawi ini. Teriakan pengusiran itu masih terngiang menyakitkan di telingaku saat aku dengan tergesa-gesa membantu ibu mengemasi sisa barangnya ke dalam kardus. Sementara suamiku hanya berdiri mematung di sudut ruangan, tak berani menatap mataku, memilih diam dan tunduk pada ibunya daripada membela istrinya dan mertuanya yang baru saja diinjak-injak harga dirinya. Keputusan sudah bulat di kepalaku. Aku tidak akan membiarkan ibu tinggal sedetik pun lagi di neraka ini untuk dihina. Jadi dengan menahan tangis, aku memesan taksi online dan menuntun ibu keluar dari rumah megah yang terasa seperti penjara itu. Melewati mertuaku yang sudah kembali duduk santai membaca majalah, seolah baru saja membuang sampah, bukan mengusir besannya sendiri. Di dalam taksi menuju terminal bus, aku memeluk ibu erat-erat dan berulang kali meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Merasa gagal menjadi anak yang berbakti karena justru membawanya ke kandang singa. Namun ibu yang luar biasa tegar itu justru menghapus air mataku dan tersenyum menenangkan. Sebelum turun dari taksi di lobi terminal, ibu merogoh saku bajunya yang lusuh dan mengeluarkan sebuah amplop coklat kusam yang terlihat sudah lama disimpan. Lalu menyelipkannya ke dalam tanganku sambil menggenggam erat jari jemariku. "Duk, simpan ini baik-baik.
Jangan dibuka sekarang, bisik ibu dengan tatapan tajam dan serius yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ibu tadinya tidak mau memberikan ini, karena takut kamu jadi sombong. Tapi melihat perlakuan mertuamu tadi, ibu rasa sudah waktunya kamu pegang ini. Tapi berjanjilah, hanya buka amplop ini jika keadaanmu benar-benar genting, dan kamu sudah tidak punya jalan lain. Aku mengangguk bingung sambil memegang amplop tipis itu, melihat punggung ibu menjauh menaiki bus antar kota, meninggalkan aku sendirian di tengah keramaian terminal dengan sebuah misteri di tangan dan dendam yang mulai membara di dalam dada. Dendam yang membara di dada itu terasa semakin panas ketika aku kembali ke rumah dan mendapati suasana yang begitu tenang, seolah tidak pernah terjadi tragedi kemanusiaan beberapa jam yang lalu. Bahkan dari arah ruang keluarga, terdengar suara tawa mertuaku yang sedang berbicara di telepon dengan teman sosialitanya. Aku berjalan melewati ruang itu dengan langkah gontai. Mendengar sekilas mertuaku berkata dengan nada riang, "Iya Jeng, sudah beres. Pengotor itu sudah pergi. Akhirnya rumahku wangi lagi. Lagian menantuku itu memang tidak tahu diri bahwa ibunya yang gembel ke sini." Sebuah kalimat yang membuatku harus mencengkram pegangan tangga agar tidak jatuh pingsan karena saking marahnya. Aku langsung masuk ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat dan melempar tubuhku ke atas kasur, menumpahkan segala tangis yang kutahan sejak di terminal tadi. Merasa begitu sendirian karena suamiku bahkan belum pulang kerja, atau mungkin sengaja lembur untuk menghindari keributan di rumah. Mataku tertuju pada amplop coklat kusam pemberian ibu yang tergeletak di atas meja rias. Amplop misterius yang menjadi satu-satunya peninggalan ibu sebelum diusir. Dan aku meraihnya, mengusap permukaannya yang kasar sambil bertanya-tanya apa isinya. Apakah surat wasiat? Atau hanya uang tabungan hasil jualan kue yang tak seberapa. Namun aku teringat pesan ibu untuk tidak membukanya kecuali dalam keadaan genting. Jadi aku menahannya, menyimpannya di laci terdalam lemari pakaianku di bawah tumpukan baju, seolah menyimpan sebuah senjata rahasia yang entah kapan akan berguna. Malam itu aku tidur dengan hati yang membatu, berjanji pada diriku sendiri bahwa air mata ibu yang jatuh hari ini tidak akan sia-sia. Dan suatu saat nanti, roda nasib pasti akan berputar untuk melindas kesombongan orang-orang yang merasa dirinya paling tinggi di dunia ini. Roda nasib yang kunantikan itu ternyata berputar jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Karena hanya berselang 2 hari setelah kepergian ibu, ketenangan palsu di rumah mewah ini hancur berantakan ketika pagi-pagi sekali bel rumah berbunyi nyaring berkali-kali dengan tidak sabar. Ketika asisten rumah tangga membuka pintu, 3 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam memaksa masuk ke ruang tamu tanpa melepas sepatu. Wajah mereka keras dan dingin, membawa aura ancaman yang membuat seisi rumah seketika mencekam. Mertuaku yang baru turun dari lantai atas dengan baju tidur sutranya langsung berteriak marah menanyakan siapa mereka yang berani mengganggu pagi indahnya. Namun teriakan itu seketika terhenti di tenggorokan saat salah satu pria itu melemparkan sebuah map dokumen ke atas meja marmer dengan bunyi plak yang keras. Kami dari pihak kreditur Nyonya, kami datang untuk memberitahukan bahwa utang perusahaan almarhum suami Anda yang diteruskan oleh putra Anda sudah jatuh tempo sejak bulan lalu. Dan karena tidak ada pembayaran, kami akan memproses eksekusi jaminan. Ucap pria itu dengan nada datar tanpa emosi. Mertuaku yang sombong itu mendadak pucat pasi. Kakinya goyah hingga ia harus berpegangan pada sandaran sofa, matanya terbelalak tak percaya saat membaca surat peringatan itu, yang menyatakan bahwa rumah mewah tempat kami tinggal ini, istana kebanggaannya, ternyata sudah dijadikan jaminan utama atas utang bisnis keluarga yang selama ini ditutup-tutupi dari pengetahuanku. Aku berdiri terpaku di ujung tangga, menyaksikan runtuhnya topeng kekayaan mereka, menyadari bahwa di balik gaya hidup mewah dan penghinaan mereka terhadap kemiskinan ibuku, ternyata mereka sendiri sedang berdiri di tepi jurang kebangkrutan yang menganga lebar. Jurang kebangkrutan yang menganga itu seketika mengubah atmosfer rumah menjadi neraka dunia yang penuh kepanikan dan saling tuding, di mana suamiku yang baru pulang akhirnya mengaku bahwa bisnis keluarga memang sedang hancur lebur, dan dia diam-diam menjaminkan sertifikat rumah demi suntikan dana yang ternyata gagal menyelamatkan perusahaan. Teror dari penagih utang semakin menjadi-jadi setiap harinya. Mereka datang silih berganti, menempelkan stiker peringatan di pagar, bahkan beberapa kali berteriak-teriak di depan rumah, hingga tetangga komplek elit mulai berbisik-bisik membicarakan aib keluarga ini.
Di tengah situasi genting ini, alih-alih introspeksi diri, mertuaku justru kembali menunjukkan watak aslinya dengan mencari kambing hitam untuk melampiaskan stresnya. Dan sasaran empuknya tentu saja adalah aku. "Ini pasti gara-gara kamu," teriaknya suatu malam saat lampu rumah tiba-tiba padam karena diputus PLN akibat tunggakan. "Sejak ibumu yang bawa sial itu injak kaki di sini, aura rumah ini jadi gelap. Kamu dan ibumu itu pembawa nasib buruk yang bikin rezeki kami seret." Tuduhan tidak masuk akal itu membuatku sakit hati bukan main. Namun aku sadar tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang sedang kalap. Sementara suamiku hanya duduk diam memegangi kepalanya yang pening. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Malam itu, di dalam kamar yang gelap gulita hanya diterangi lilin, aku merasa benar-benar terdesak dan putus asa. Memikirkan nasibku jika rumah ini benar-benar disita dan kami harus menggelandang di jalanan. Sebuah ketakutan yang tiba-tiba mengingatkanku pada satu hal, amplop coklat pemberian ibu. Ingatan tentang amplop coklat itu menyentak kesadaranku, membuatku segera meraba-raba laci lemari dalam kegelapan cahaya lilin. Mencari benda yang ibu katakan hanya boleh dibuka saat keadaan benar-benar genting. Dan kurasa tidak ada keadaan yang lebih genting daripada saat ini, di mana kami terancam kehilangan tempat berteduh. Dengan tangan gemetar dan jantung berdegup kencang, aku merobek segel amplop kusam itu, mengeluarkan isinya yang ternyata bukan uang tunai, melainkan beberapa lembar dokumen resmi yang kertasnya terasa tebal dan berkualitas tinggi. Aku mendekatkan dokumen itu ke nyala lilin, menyipitkan mata untuk membaca tulisan yang tertera di sana. Dan seketika nafasku tercekat, mataku membelalak tak percaya, membaca judul dokumen. Sertifikat hak milik atas berhektar-hektar tanah perkebunan di luar pulau, dan surat kepemilikan saham mayoritas di sebuah perusahaan agrobisnis besar bernama Bumi Pertiwi Group. Nama perusahaan itu terasa sangat familiar, sering muncul di berita bisnis nasional. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di kolom pemilik tertulis nama lengkap ibuku. Nama wanita yang seminggu lalu diusir seperti pengemis dari rumah ini. Tubuhku gemetar hebat, bukan karena takut, tapi karena syok yang luar biasa menyadari bahwa ibuku bukanlah penjual kue biasa seperti yang selama ini aku dan orang-orang kira, melainkan seorang pemilik aset raksasa yang memilih hidup dalam kesederhanaan mutlak. Pikiranku berpacu cepat menghubungkan titik-titik teka-teki ini. Dan sebuah fakta baru yang lebih mencengangkan muncul ketika aku membaca lampiran surat kecil di balik dokumen itu. Sebuah informasi yang membuatku sadar bahwa perusahaan yang akan mengakuisisi aset sitaan mertuaku besok pagi adalah anak perusahaan dari grup milik ibuku sendiri. Kesadaran bahwa nasib mertuaku kini berada sepenuhnya di tangan wanita yang pernah dihinanya membuatku tidak bisa tidur semalaman. Bolak-balik menatap dokumen itu dan merasa seperti memegang kunci jawaban dari ujian kehidupan yang paling sulit. Keesokan paginya, aku diam-diam melakukan riset kecil lewat ponselku. Menghubungi nomor yang tertera di kop surat untuk memverifikasi keaslian dokumen tersebut. Dan jawaban dari ujung telepon, seorang pengacara kepercayaan keluarga kami mengonfirmasi bahwa semua itu benar adanya. Dan ibu memang sengaja merahasiakan kekayaannya demi mendidikku menjadi mandiri dan menemukan suami yang tulus, bukan pemburu harta. Sekarang aku berdiri di persimpangan jalan yang sangat menentukan. Apakah aku harus memberitahu suamiku dan mertuaku sekarang juga untuk menyelamatkan muka mereka, atau membiarkan skenario ini berjalan alami agar mereka mendapatkan pelajaran hidup yang paling berharga? Melihat mertuaku yang pagi ini masih sempat memarahiku karena kopi yang kurang manis, padahal hari ini adalah tenggat waktu terakhir pengosongan rumah, hatiku mantap memilih opsi kedua. Aku akan diam. Aku akan membiarkan drama ini mencapai puncaknya. Aku menyimpan kembali dokumen itu ke dalam tas kerjaku, bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa, dan bersiap menyaksikan bagaimana kesombongan akan runtuh ketika berhadapan dengan kenyataan pahit. Namun, ketenanganku sedikit goyah ketika siang harinya. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan rumah, membawa perwakilan perusahaan yang akan melakukan eksekusi aset. Dan aku tahu, momen penentuan itu sudah tiba di depan mata. Momen penentuan itu datang dengan suara ketukan palu yang tak kasat mata, namun menghantam mental seluruh penghuni rumah. Ketika rombongan eksekutor dan perwakilan pembeli aset melangkah masuk ke ruang tamu yang kini terasa sempit dan mencekam. Mertuaku yang biasanya garang kini menangis histeris, berlutut di depan pria berjas yang memimpin rombongan itu, memohon-mohon dengan suara parau agar diberi perpanjangan waktu atau keringanan, bahkan menawarkan perhiasan-perhiasan yang dipakainya sebagai jaminan tambahan,
Sebuah pemandangan menyedihkan dari runtuhnya harga diri seorang sosialita. "Tolonglah Pak, ini rumah warisan. Kami tidak punya tempat lain. Jangan usir kami seperti binatang," ratapnya. Sebuah kalimat ironis yang persis menggambarkan bagaimana ia memperlakukan ibuku seminggu yang lalu. Namun permohonan itu ditolak mentah-mentah oleh petugas yang hanya menjalankan prosedur hukum yang berlaku. Di saat keputusasaan mencapai puncaknya dan petugas mulai memerintahkan kuli angkut untuk memindahkan barang-barang, tiba-tiba seorang wanita muda berpakaian rapi yang merupakan asisten dari pihak pembeli angkat tangannya memberi isyarat berhenti. "Tunggu sebentar," katanya dengan nada tegas namun sopan, memandang kami satu persatu. Pemilik utama perusahaan kami yang akan mengambil alih aset ini ingin bertemu langsung dengan penghuni rumah untuk negosiasi terakhir. Beliau sedang dalam perjalanan ke kantor pusat dan meminta kalian semua datang ke sana sekarang juga. Harapan tipis tiba-tiba muncul di mata mertuaku. Ia segera bangkit dan menghapus air matanya, mengira bahwa status sosialnya mungkin masih bisa digunakan untuk melobi sang pemilik perusahaan, tanpa menyadari kejutan besar apa yang sedang menunggunya di sana. Perjalanan menuju kantor pusat perusahaan agrobisnis itu terasa sangat panjang dan sunyi. Di dalam mobil kami hanya diam dengan pikiran masing-masing. Suamiku tampak pasrah, aku menahan debar jantung yang semakin kencang, sementara mertuaku sibuk mematut diri di cermin bedak, berusaha tampil seprima mungkin demi meluluhkan hati sang pemilik utama yang ia bayangkan sebagai konglomerat kaya raya yang bisa ia rayu dengan koneksi sosialitanya. Sesampainya di gedung pencakar langit yang megah itu, kami digiring masuk ke dalam lift khusus menuju lantai paling atas, melewati koridor-koridor mewah berlapis karpet tebal yang membuat langkah kaki kami tak terdengar, menambah ketegangan yang sudah memuncak. Kami diminta menunggu di sebuah ruang rapat besar dengan meja panjang dari kayu mahoni dan pemandangan kota yang menakjubkan dari balik dinding kaca, sebuah ruangan yang memancarkan aura kekuasaan mutlak. Mertuaku duduk dengan gelisah, meremas-remas tas tangannya, matanya terus tertuju ke pintu ganda besar di ujung ruangan, berharap cemas pada sosok yang akan muncul dari sana. "Ingat," bisik mertuaku pada suamiku, "nanti biar Mama yang bicara. Mama pandai mengambil hati orang kaya, kita pasti bisa minta keringanan." Ucapnya dengan sisa-sisa kesombongan yang masih melekat, tidak tahu bahwa ia sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Tepat saat itu, gagang pintu besar itu bergerak. Pintu terbuka perlahan, dan suasana hening seketika pecah oleh suara langkah kaki yang mantap memasuki ruangan. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat siapa yang masuk. Bukan pria tua berjas mahal, melainkan seorang wanita paruh baya dengan kebaya modern yang elegan, namun tetap bersahaja. Wajahnya tenang, namun memancarkan kewibawaan yang tak terbantahkan. Itu adalah ibuku. Waktu seolah berhenti berputar di ruangan itu saat sosok ibuku melangkah masuk, diikuti oleh beberapa staf yang membawa berkas-berkas penting, menciptakan pemandangan kontras yang memukul telak kesadaran semua orang yang ada di sana, terutama mertuaku. Mata mertuaku terbelalak lebar hingga nyaris keluar. Mulutnya ternganga, namun tak ada suara yang keluar. Wajahnya yang tadi penuh harap, kini berubah pucat pasi seputih kertas, seolah melihat hantu di siang bolong. Kakinya lemas hingga ia merosot kembali ke kursi, seakan tulang-tulangnya baru saja dilolosi. Suamiku pun tak kalah syok. Ia menatap ibu dan aku bergantian dengan tatapan bingung dan tak percaya, seolah meminta penjelasan bagaimana mungkin wanita yang minggu lalu ia biarkan diusir, kini berdiri sebagai pemilik perusahaan yang memegang nasib hidup matinya. Ibu berjalan dengan tenang menuju kursi utama di ujung meja. Duduk dengan anggun tanpa sedikit pun memandang sinis, lalu menatap lurus ke arah mertuaku yang masih membeku dalam kelumpuhan mentalnya. "Selamat siang," sapa ibu dengan suara lembut namun bertenaga. "Saya dengar ada yang ingin bernegosiasi soal rumah yang katanya bau kampung dan dihuni gembel itu." Kalimat pembuka itu menampar mertuaku lebih keras daripada tamparan fisik manapun, mengembalikan kata-kata hinaannya sendiri sebagai senjata mematikan yang langsung meruntuhkan benteng pertahanannya. Mertuaku gemetar hebat, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia mencoba membuka mulut untuk menyangkal atau beralasan, tapi suaranya tercekat oleh rasa malu yang luar biasa besar karena orang yang ia sebut sampah ternyata adalah pemegang kendali atas atap yang melindunginya dari panas dan hujan. Ketegangan di ruangan itu semakin mencekik ketika ibu tidak berhenti di situ saja.
Dengan gerakan perlahan dan penuh makna, beliau mengangkat sebuah tas anyaman tua dari bawah meja. Tas yang sama persis dengan yang dilempar dan dibuang mertuaku minggu lalu, dan meletakkannya tepat di tengah meja marmer yang mengkilap itu. Kehadiran tas anyaman lusuh di tengah kemewahan ruang rapat direksi itu menjadi simbol perlawanan yang sangat kuat. Sebuah pesan bisu bahwa harga diri tidak ditentukan oleh merek barang yang kita pakai. Tas ini, ucap ibu sambil mengelus anyamannya, kamu buang karena dianggap merusak pemandangan. Tapi asal kamu tahu, dari hasil jualan yang uangnya disimpan di tas inilah aku bisa membeli saham perusahaan yang kini membeli utang-utangmu. Mertuaku menunduk dalam-dalam, tak sanggup lagi menatap mata ibu. Tangannya meremas ujung bajunya hingga putih. Sementara suamiku hanya bisa menunduk malu, menyadari betapa kerdilnya mereka selama ini di hadapan wanita yang mereka remehkan. Ibu kemudian menyodorkan sebuah dokumen perjanjian di atas meja, menatap mertuaku dengan tajam, namun tidak ada dendam di matanya. Hanya ketegasan seorang ibu yang ingin memberi pelajaran. Saya beri dua pilihan, kata ibu tegas. Suaranya menggema di ruangan sunyi itu. Pilihan pertama, biarkan prosedur penyitaan berlanjut dan kalian silahkan cari tempat tinggal lain hari ini juga. Atau pilihan kedua, rumah itu tetap jadi milik kalian, tapi dengan satu syarat mutlak. Kamu harus membuang egomu yang setinggi langit itu dan meminta maaf dengan tulus di hadapan anak dan menantumu sekarang juga. Pilihan yang diberikan ibu menciptakan keheningan yang menyiksa. Sebuah pertarungan batin yang dahsyat sedang terjadi di dalam diri mertuaku. Antara menyelamatkan harta benda atau mempertahankan sisa-sisa kesombongan yang selama ini menjadi identitas dirinya. Awalnya, mertuaku masih mencoba membela diri dengan suara lirih, bergumam tentang gengsi dan bagaimana ia tidak mungkin merendahkan diri di depan besan yang berasal dari kampung. Sebuah penyangkalan menyedihkan dari seseorang yang belum mau menerima kenyataan bahwa ia sudah kalah telak. Melihat ibunya masih keras kepala di ujung tanduk, suamiku yang selama ini pasif akhirnya meledak juga. Ia berdiri dari kursinya dengan wajah frustrasi, menatap ibunya dengan tatapan memohon yang putus asa. "Ma, sudahlah, cukup," seru suamiku dengan suara bergetar. "Lihat kenyataan, Ma. Kita ini sudah tidak punya apa-apa. Rumah itu satu-satunya tempat kita berlindung, dan Ibu Heri sudah berbaik hati memberi kesempatan. Jangan korbankan masa depan kita cuma demi gengsi mama yang tidak ada harganya itu. Teriakan suamiku seolah menjadi palu godam yang menghantam tembok ego mertuaku, membuatnya tersentak dan menyadari bahwa ia sendirian dalam keangkuhannya, dan bahwa anaknya sendiri pun sudah muak dengan sikapnya. Ibu tetap duduk tenang, tidak mendesak, hanya melirik jam tangannya, seolah memberi isyarat bahwa waktu mereka tidak banyak. Dan setiap detik yang terbuang sia-sia semakin mendekatkan mereka pada pintu keluar menjadi gelandangan. Aku menahan napas, melihat mertuaku yang mulai menangis tanpa suara. Bahunya berguncang, pertahanannya perlahan runtuh, namun bibirnya masih terkunci rapat, belum sanggup mengucapkan kata maaf yang seharusnya sudah terucap sejak lama. Jam dinding di ruang rapat terus berdetak, seirama dengan detak jantungku yang memburu, dan tenggat waktu yang diberikan ibu hampir habis ketika ponsel suamiku berbunyi menampilkan pesan dari asisten rumah tangga yang mengabarkan bahwa truk pengangkut barang sudah mulai parkir di depan rumah dan para tetangga mulai berkumpul menonton. Berita itu menjadi titik patah terakhir bagi mertuaku. Bayangan tentang dirinya yang diusir dan ditonton oleh tetangga-tetangga sosialitanya adalah mimpi buruk yang lebih menakutkan daripada kematian baginya. Tangisnya pecah menjadi isak tangis yang memilukan. Wajah angkuhnya luntur berganti dengan wajah wanita tua yang ketakutan dan tak berdaya. Aku memberanikan diri mendekati mertuaku, bukan untuk mengejek atau membalas dendam, tapi aku memegang bahunya pelan dan berbisik. "Ma, ibu saya tidak butuh uang Mama. Beliau punya segalanya. Ibu saya juga tidak gila hormat. Beliau hanya butuh dihargai sebagai manusia, sebagai sesama ibu." Apa susahnya memanusiakan manusia? Kata-kataku sepertinya menembus hatinya yang paling dalam, mengingatkannya bahwa di balik status sosial, kita semua hanyalah manusia biasa. Mertuaku mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatapku, lalu menatap ibuku yang masih menunggu dengan sabar. Perlahan, dengan tubuh gemetar dan langkah yang sangat berat, seolah kakinya dipasung besi, ia bangkit dari kursinya. Ia tidak berjalan menuju pintu keluar,
melainkan berjalan tertatih menuju tempat ibuku duduk. Suasana ruangan menjadi sangat emosional. Aku bisa merasakan ketegangan yang mencair, berganti dengan gelombang haru yang mendesak dada saat melihat mertuaku akhirnya mengalahkan musuh terbesarnya, dirinya sendiri. Langkah demi langkah yang diambil mertuaku menuju kursi ibu terasa seperti adegan lambat dalam film drama. Setiap tapak kakinya mengikis sedikit demi sedikit lapisan kesombongan yang selama ini membungkus hatinya. Ketika ia sampai tepat di hadapan ibu, ia tidak langsung bicara. Ia berdiri terpaku menunduk menatap lantai. Bahunya berguncang hebat menahan isak tangis yang semakin kencang. Ibu tidak bergerak. Beliau tetap duduk diam, membiarkan mertuaku memproses rasa bersalahnya sendiri. Karena pengampunan yang sejati harus lahir dari penyesalan yang mendalam, bukan paksaan. Suamiku sudah membuang muka ke arah jendela, karena tak kuasa menahan air matanya melihat ibunya yang selama ini begitu dominan, kini tampak begitu rapuh dan kecil. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, lutut mertuaku menekuk. Tubuhnya merendah perlahan-lahan hingga akhirnya ia jatuh bersimpuh di lantai karpet, tepat di dekat kaki ibuku. Pemandangan itu membuat nafasku tercekat. Seorang nyonya besar yang dulu memandang jijik pada sandal jepit ibuku, kini berlutut di hadapan orang yang sama. Maafkan saya, suaranya keluar parau dan nyaris tak terdengar. Terjepit di antara isak tangis yang meledak. Saya hilaf, saya sombong. Tolong jangan usir kami. Saya minta ampun, Bu. Kalimat itu meluncur deras bersamaan dengan runtuhnya benteng ego terakhirnya. Sebuah pengakuan dosa yang tulus dan menyakitkan, mengubah atmosfer ruangan dari ketegangan konfrontasi menjadi momen pertobatan yang menggetarkan jiwa siapa saja yang melihatnya. Momen ketika mertuaku bersujud dan menangis di kaki ibu adalah puncak emosional yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku, sebuah titik balik yang mengubah segalanya. Namun yang lebih mengejutkan adalah reaksi ibu. Beliau tidak membiarkan mertuaku bersimpuh lama-lama untuk menikmati kemenangannya. Tidak, itu bukan sifat ibuku. Dengan sigap, ibu langsung membungkuk, memegang kedua bahu mertuaku, dan memaksanya untuk berdiri kembali sejajar dengannya. "Bangun, Bu. Jangan bersujud pada sesama manusia. Itu tidak pantas," ucap ibu dengan suara bergetar menahan haru, lalu tanpa ragu ibu memeluk tubuh mertuaku yang masih gemetar hebat. Pelukan itu begitu erat dan hangat. Pelukan seorang ibu kepada ibu lainnya, yang seketika melunturkan segala dendam, sakit hati, dan kebencian yang sempat membeku di antara kami. Tangisan pecah di ruangan itu. Bukan lagi tangisan kesedihan atau ketakutan, melainkan tangisan pelepasan beban yang luar biasa lega. "Saya tidak pernah benci sama ibu," bisik ibu di telinga mertuaku yang masih sesenggukan di bahunya. "Saya hanya ingin anak saya dihargai. Saya ingin kita saling menghormati. Karena harta titipan Tuhan bisa diambil kapan saja, tapi persaudaraan itu abadi." Aku dan suamiku ikut berhambur memeluk mereka berdua, menciptakan lingkaran tangis bahagia di ruang rapat yang dingin itu, merasakan ikatan keluarga yang sesungguhnya baru saja terjalin. Bukan karena harta atau status, tapi karena kerendahan hati dan pengampunan yang tulus. Setelah badai emosional itu berlalu, kehidupan kami berubah drastis ke arah yang jauh lebih baik. Seolah udara di rumah kami yang dulu pengap oleh keangkuhan, kini berganti menjadi sejuk dan damai. Rumah mewah itu tidak jadi disita karena ibu melunasi utangnya dengan skema pinjaman lunak tanpa bunga, namun dengan syarat ketat bahwa pengelolaan keuangan keluarga kini diawasi langsung oleh tim manajemen ibu, dan mertuaku setuju tanpa bantahan sedikit pun. Perubahan terbesar justru terlihat pada sikap mertuaku sehari-hari. Ia tidak lagi sibuk dengan arisan sosialitanya yang penuh kepalsuan, melainkan mulai belajar menghargai hal-hal kecil. Ia memecat sebagian besar pelayan bukan karena pelit, tapi karena ingin belajar mengurus rumah sendiri. Bahkan ia sering terlihat canggung bertanya resep masakan pada ibu lewat panggilan video. Hubunganku dengannya membaik pesat. Ia kini sering memanggilku dengan lembut, menanyakan kabarku, dan tidak pernah lagi menyindir soal asal-usulku. Suatu pagi, aku menemukannya sedang membersihkan tas anyaman lama milik ibu yang dulu dibuangnya. Ia mengelapnya dengan hati-hati dan meletakkannya di lemari pajangan ruang tamu, bersanding dengan tas-tas bermerek miliknya. "Biar Mama ingat," katanya saat melihatku memergokinya, "bahwa di dalam kesederhanaan tas ini ada kekuatan yang pernah menyelamatkan hidup Mama.
Aku tersenyum haru, menyadari bahwa mertuaku benar-benar telah lahir kembali menjadi pribadi baru. Dan rumah ini akhirnya terasa seperti rumah yang sesungguhnya, tempat di mana cinta dan saling menghargai tumbuh subur. Malam ini, meja makan di rumah kami kembali penuh dengan hidangan. Namun suasananya berbanding terbalik dengan makan malam bencana beberapa minggu yang lalu. Ibu datang berkunjung lagi, dan kali ini mertuaku menyambutnya di depan pintu gerbang, langsung memeluknya erat tanpa ragu, bahkan berebut membawakan oleh-oleh kardus yang dibawa ibu. Kami duduk melingkar di meja makan, menikmati rendang dan sayur lodeh buatan ibu yang kini menjadi menu favorit mertuaku. Tawarnya terdengar bersahut-sahutan menggantikan keheningan mencekam yang dulu selalu menghantui. Melihat ibu dan mertua duduk berdampingan, saling menuangkan air minum dan bercanda akrab layaknya sahabat lama, hatiku dipenuhi rasa syukur yang membuncah hingga mataku kembali basah. Perjalanan panjang yang penuh air mata, penghinaan dan perjuangan harga diri ini akhirnya berbuah manis, mengajarkan kami semua sebuah pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa megah rumahmu atau seberapa mahal pakaianmu, melainkan seberapa besar hatimu untuk menerima orang lain dan seberapa rendah hatimu untuk mengakui kesalahan. Harta bisa lenyap dalam sekejap mata seperti debu tertiup angin. Tapi adab, kebaikan hati, dan kasih sayang keluarga adalah kekayaan abadi yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Aku menatap suamiku yang tersenyum bahagia, lalu menatap dua ibu hebat di hadapanku, dan dalam hati aku berbisik, "Terima kasih Tuhan, badai itu telah berlalu, dan pelangi yang Engkau kirimkan sungguh indah luar biasa."